Ya, halo semuanya. Selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua. I'm your host, Popo Kusen dari Bola Adalah Teman. Dan seperti biasa kita akan ngebahas tentang Premier League, pertandingan-pertandingan minggu lalu, sekaligus mempreview pertandingan untuk weekend ini. Dan weekend kemarin tentu aja highlightnya adalah big match antara Man City melawan Arsenal ya. Peringkat 1 dan peringkat 2 musim lalu mereka bertemu di situ. Dan ada apa lagi sih? Ya big match-nya itu aja sih, tapi tentu aja nggak mungkin kan kita cuma ngebahas satu pertandingan aja. Jadi nanti kita akan ngebahas pertandingan-pertandingan dari minggu kemarin. Jadi langsung aja yuk kita sekarang mulai di Tiang Jauh. Dan tentu aja yang pertama adalah Manchester City melawan Arsenal berakhir dengan skor 2-2 dan wasit yang memimpin ini Michael Oliver itu lebih penting daripada VAR ternyata atau VAR ya. Menurut gue City dan Arsenal kemarin gue bilang bermain seperti ini ya, layaknya rival juara, panas sekali pertandingannya di situ dan si Arteta sendiri membawa Arsenalnya menjadi full Jose Mourinho mode atau full bertahan ya di kandang lawan. Kayaknya at one point ball possession-nya City itu sempat kayak 80% atau something absurd gitu. And then babak kedua kayaknya si City 20 shot atau berapa. And then Arsenalnya cuman kayak 2 shot atau cuman 3 shot. Pokoknya gue lupa, pokoknya jomplang banget lah kayak Barca lawan Celtic beberapa tahun yang lalu. Nah bedanya Arsenal gagal mengikuti jejaknya Celtic untuk meraih kemenangan. Mereka sempat unggul 2-1 tapi akhirnya menjadi 2-2 dan di akhir pertandingan juga tensinya masih panas. Si Erling Haaland sempat berantem atau adu mulut dengan beberapa pemainnya Arsenal dan kartu kuningnya juga banyak banget. Menurut gue ini adalah salah satu contoh pertandingan rivalitas yang menarik untuk ditonton sih. Ada gol, ada berantem, ada kartu kuning, ada kartu merah. Tapi kalau ngelihat ini ya kayaknya sekarang masih sulit membayangkan ya ada tim lain selain Man City yang bisa jadi juara. Walaupun ada kabar terbaru yaitu si Rodri cedera lumayan parah, ligamen lutut, masih diduga ACL apa enggak, tapi kemungkinan besar harus absen sampai akhir musim. Dan kita tahu kalau Man City ini gak ada Rodri, win percentage-nya mereka itu menurun lebih dari 10% dan persentage kekalahannya juga meningkat lebih dari atau hampir 10% malah. Jadi menarik untuk dilihat gimana si City ini bisa bertahan tanpa Rodri. And kita ke pertandingan selanjutnya yaitu Brighton melawan Nottingham Forest. Nah, banyak yang menyangka kalau Brighton di sini akan menang mudah ya, karena Nottingham Forest ini kan ya tim yang pejuang degradasi kan dari musim ke musim, tetapi Nuno Espirito Santo, pelatih yang namanya kayak karakter di novel-novel fantasi itu, ternyata memang punya kemampuan sihir untuk mengubah pemain cadangan menjadi pahlawan. Dan Nottingham Forest berhasil menahan imbang Brighton di kandangnya Brighton 2-2. Dan ini membuktikan bahwa kadang-kadang pohon itu memang bisa tumbuh di pantai ya, karena Nottingham Forest dan Brighton itu di pantai. Kemudian kita ke West Ham melawan Chelsea yang ternyata diam-diam Chelsea ini merangsek ke papan atas ya. Jadi Chelsea membantai West Ham 3-0 dan Enzo Maresca kayaknya mulai menunjukkan kehebatannya dia sebagai pelatih yang berkualitas ya, peracik yang berkualitas. Mereka main di kandangnya West Ham tapi Chelsea ini mengalahkan West Ham dengan meyakinkan 3-0 and tentu aja Nico Jackson mencetak 2 gol cepat yang membuat unggul 2-0 dan ini membuktikan bahwa sampai saat ini belum ada yang bisa mengatakan kalau Chelsea ini salah dengan mengumpulkan pemain sebanyak-banyaknya. Apalagi nanti kalau jadwal pertandingannya udah padat ya. Well, at least kalau lu sadar si Cole Palmer ini ternyata tidak didaftarkan sama Chelsea untuk skuad mereka di Eropa. Jadi Cole Palmer ini hanya akan muncul di Liga Inggris. Jadi menurut gua Cole Palmer ini bakal main terus sih di Premier League. Gak akan duduk di bangku cadangan. Soalnya dia kan gak dirotasi buat kompetisi Eropa ya. Dan ngomong-ngomong soal kompetisi Eropa, tim Inggris yang minggu ini akan bermain di pertandingan pertamanya di kompetisi Eropa musim ini, yaitu Manchester United. Itu juga tertahan imbang 0-0 oleh Crystal Palace, yang menurut gue ini sesuatu yang bittersweet ya untuk fansnya Man United. Pertama karena Man United itu sebenarnya
gue bilang layak banget untuk menang ya. Peluang yang mereka bikin tuh banyak banget. Mereka juga mendominasi pertandingan, dan si Man United ini kelihatan beda dibandingkan musim yang lalu. Ini bisa mengontrol pertandingan, bisa mengendalikan possession, lebih tenang, build from the back, membikin peluang juga. Tapi ya kosong-kosong karena ya finishingnya itu parah, dan penampilannya Dean Henderson juga bagus banget. Man United ini kan memang punya kutukan ya, tiap kali mereka ketemu tim yang kipernya itu dulu pernah main buat mereka. Nah biasanya kipernya ini terus jadi man of the match gitu, dan kemarin memang Dean Henderson itu man of the match. Dan sedikit gambaran bittersweet untuk fansnya Man United adalah Man United ini menduduki peringkat kedua di Liga Inggris untuk statistik XG atau expected goals. Artinya seharusnya mereka itu mencetak gol terbanyak kedua di Liga Inggris. Mereka peringkat 2. Peringkat 1 kayaknya City, I'm not sure, tapi mereka peringkat kedua. Dan di tabel yang satunya lagi yaitu big chances miss atau peluang besar yang disia-siakan, Man United ada di posisi pertama dengan 17 peluang emas yang tidak menjadi gol dari 5 pertandingan. Dan peringkat keduanya adalah Aston Villa dengan 12 peluang besar yang disia-siakan. Jadi ini menunjukkan bahwa MU ini bikin peluang, MU ini membuat peluang-peluang berkualitas, tetapi finishingnya yang nggak ada. So kita tunggu, ini at least menunjukkan ke arah yang benar sih ya. Lagi-lagi MU dapat clean sheet, jadi musim ini udah lumayan banyak clean sheet-nya. Bahkan si Andre Onana, satu statistik lagi ya, musim lalu dia itu top 3 atau top 2 kiper yang harus paling banyak melakukan penyelamatan. Itu artinya ditendangin terus kan gawangnya dia. Nah tapi musim ini dia ada di peringkat bottom 3 atau bottom 2 yang harus melakukan penyelamatan terbanyak. Jadi memang Man United sendiri membatasi tendangan-tendangan atau peluang yang dibuat oleh musuh-musuhnya. Kecuali waktu lawan Liverpool ya. Oke. Gitu aja. Terakhir ya yang kita bahas ada Liverpool lawan Bournemouth. Mereka menang 3-1, dan Liverpool kembali lagi ke winning ways-nya mereka setelah terpleset oleh Nottingham Forest minggu lalu. Dan ya memang Liverpool ini keren sih menurut gue. Liverpool musim ini itu Luis Diaz-nya sih bagus. Dia kayak lebih nusuk ke tengah gitu dibandingkan Salah ya. Lo kalau perhatikan musim ini si Salah itu mainnya lebih ke sayap gitu kan. Dia bukan yang nusuk ke tengah kayak dulu waktu golnya banyak banget. Tapi sekarang Salah jadi lebih banyak assist, dan yang lebih banyak masuk ke tengah tuh malah si Trent. Walaupun Trent ya masih belum ngegolin juga sih musim ini. Tapi menarik melihat evolusinya si Muhammad Salah ini. Mungkin karena udah berumur juga ya, jadi kayak gitu. Oke, gitu aja untuk review Premier League minggu kemarin. Dan sekarang untuk weekend ini gue akan berikan jadwalnya sekaligus prediksi gue ya, game week 6 dan partai pilihan Popo. Gue kasih 2. Yang hari Sabtu jam 6:30 malam ada Newcastle melawan Man City. Pertandingan pertama City tanpa Rodri, kita akan lihat ya. Terus yang hari Minggu jam 10:30 malam ada Man United melawan Tottenham Hotspur. Jadi itu partai pilihan Popo untuk minggu ini. Newcastle City, prediksi gue menang City 2-1. Kemudian Man United Tottenham, prediksi gue menang Man United. Pokoknya harus selalu optimis. Menang Man United dengan skor 3-1. So itu dia untuk prediksi dan episode yang jauh kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, follow juga, share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Di sini Popo Kusen, thank you for watching and I'll see you and I see ya.